Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qurratul Aini, dosen ekonomi syariah yang akan menjelaskan terkait hukum bisnis syariah pada kesempatan kali ini. Ya, kita perlu tahu terlebih dahulu terkait hukum itu apa, kemudian bisnis itu apa, kemudian hukum bisnis syariah itu apa. Oke, cus ya. Nah, yang pertama kita perlu mengetahui apa itu definisi bisnis, apa itu definisi syariah. Sebagaimana terlihat di layar teman-teman ya, bahwa apa sih itu bisnis? Bisnis itu adalah usaha dagang, ya usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha yang cakupannya aktivitasnya itu meliputi aktivitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa, ataupun aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh sebuah keuntungan ataupun penghasilan ya. Kemudian yang kedua itu ada syariah. Syariah itu apa sih? Syariah itu adalah hukum ya. Hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Kemudian Rasul menyampaikan kepada hambanya, ya umat manusia, agar umat manusia itu mentaati hukum, itu atas dasar iman, kemudian yang berkaitan dengan akidah, amaliyah, atau ibadah dan muamalah, atau yang berkaitan dengan akhlak. Nah, terkait dengan hukum bisnis syariah ini yang lebih apa namanya yang lebih cocok itu adalah syariah ya hukum yang ditetapkan oleh Allah itu yang berkaitan dengan muamalah ya karena apa karena hukum bisnis syariah itu berkaitan antara sesama manusia ya kalau dalam Islam itu istilahnya itu adalah muamalah ya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan definisi hukum bisnis syariah. Apa sih itu definisi hukum bisnis syariah? Ya, seperti yang nampak di layar teman-teman bahwa hukum bisnis syariah itu adalah aturan yang ditujukan untuk mengatur segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktivitas, produk, distribusi, konsumsi, perdagangan, baik berupa barang ataupun jasa ya agar sesuai dengan aturan hukum Allah tentunya ya yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Sunnah ya seperti itu. Oke, kemudian definisi lain terkait dengan hukum bisnis syariah itu juga mengatakan bahwa hukum bisnis syariah itu adalah perangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam seperti itu. Nah, di Indonesia eh, hukum bisnis syariah itu apa namanya eh, mencakup peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga resmi ya. Seperti misalnya nih ya di sini saya tuliskan itu ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri hingga peraturan gubernur ya. Kemudian yang mengatur khusus tentang keuangan ya itu ada eh, peraturan Bank Indonesia, kemudian ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mana Otoritas Jasa Keuangan itu sebagai lembaga 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 untuk mengawasi keuangan negara ya seperti itu. Oh, bukan keuangan negara sih ya, tapi untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian ada juga peraturan Bursa Efek Indonesia. Nah, itu yang mengawasi terkait dengan pasar modal ya, teman-teman. Tapi untuk apa namanya? Untuk aturan tentang hukum bisnis syariah, hukum ekonomi syariah, yaitu merupakan tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang tersebut ya, tapi secara substansi atau undang-undang itu bisa dikatakan apa namanya
memiliki konten-konten syariah ya, contohnya PBI itu ada terkait peraturan tentang unit usaha syariah atau akad-akad transaksi syariah itu diatur di dalam PBI. Kemudian di undang-undang pun juga ada, itu salah satunya ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 itu tentang perbankan. Nah, kemudian itu kan yang dibuat pemerintah kan ya. Kemudian yang dibuat oleh lembaga resmi selain PBI, POJK, BEI ya, itu ada juga lembaga yang dia itu khusus membuat peraturan tentang ekonomi syariah, tentang akad-akad syariah, yaitu ada lembaga DSN MUI ya. DSN MUI itu memunculkan fatwa-fatwa yang mengatur atau yang memberikan pengaturan itu terkait dengan pelaksanaan atau transaksi ekonomi syariah, khususnya di akad ya, yang baik secara syariah itu yang seperti apa. Nah, diatur di situ di fatwa-fatwa ya, seperti itu teman-teman ya. Itu menjadi dasar hukum normatif juga terkait dengan transaksi akad di lembaga keuangan syariah, seperti itu teman-teman. Nah, tujuan hukum bisnis syariah itu ada apa aja? Ya, yang utama itu untuk mewujudkan upaya terwujudnya sistem bisnis syariah yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu salah satu tujuannya ya. Kemudian yang kedua itu ada hukum bisnis syariah itu agar dapat tersosialisasikan kepada masyarakat luas ya, sehingga semua kaum muslimin dapat mengetahui hukum bisnis syariah ya, seperti itu, agar tersosialisasikan kepada masyarakat. Karena mungkin banyak yang belum mengetahui tentang hukum bisnis syariah, kemudian ada yang masih menyamakan hukum bisnis syariah dengan hukum bisnis konvensional, contohnya menyamakan bank syariah dengan bank konvensional ya, seperti itu teman-teman ya. Makanya butuh hukum bisnis syariah itu ya, salah satu tujuannya itu untuk itu supaya hukum bisnis syariah itu dapat tersosialisasikan kepada masyarakat ya, itu. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan sumber hukum bisnis syariah ya. Di sini saya menuliskan ada beberapa ya. Yang utama itu ada Al-Qur'an ya, tentu karena hukum-hukum terkait dengan ibadah, muamalah, akidah itu ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada al-hadis ya, kemudian ada ijma, qiyas, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada urf, istishab, syaruman keblana, dan juga manhaj sahabat ya. Buat itu ya, tinggal teman-teman nanti mencarinya, dapatnya itu yang mana. Kalau misalnya tidak terkait dengan aturan terkait bisnis syariah itu tidak ditemukan di Al-Quran, teman-teman bisa cari di Al-Hadis. Kalau misalnya tidak ada di Al-Hadis, bisa dicari di Ijma dan seterusnya ya, seperti itu. Tapi yang utama itu tetap sumber hukum bisnis syariah itu ada Al-Quran dan juga Al-Hadis, teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya nih, yang menjadi karakteristik hukum bisnis Islam itu ada apa aja? Yang pertama itu ada ilahiyah, bersumber dari wahyu ilahi. Bahwasanya teman-teman ketahui kalau bisnis Islam ya itu ada pengaturannya di Al-Qur'an ya. Itu me, apa namanya? memperlihatkan bahwa karakteristik hukum Islam atau hukum bisnis Islam itu adalah ilahiyah, bersumber dari wahyu, bersumber dari Al-Quran ya, seperti itu. Kemudian sistematis ya, kemudian ada komprehensif ya, mengatur seluruh bidang hukum ya, kemudian ada universal ya, bahwasanya hukum bisnis Islam itu bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun ya.
dan juga bisa dilaksanakan oleh siapapun karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, termasuk dalam pengaturan-pengaturannya itu juga bisa dilaksanakan oleh setiap umat manusia, bukan hanya muslim saja ya, seperti itu. Kemudian ada maslahah ya, karakteristik selanjutnya itu ada maslahah. Bahwasanya hukum bisnis Islam itu harus memberikan kemaslahatan bagi manusia ya. Seperti itu. Kemudian ada duniawi dan ukhrawi, bersifat keduniaan dan keakhiratan. Jadi hukum bisnis syariah itu dalam hal pelaksanaannya itu tidak hanya untuk meraih keuntungan duniawi, tapi juga untuk meraih keuntungan di akhirat ya, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya nih ada ruang lingkup hukum bisnis syariah. Ruang lingkup hukum bisnis syariah itu ada beberapa nih ya, ada bisnis yang boleh dan yang terlarang. Jadi dengan mempelajari hukum bisnis syariah itu kita bisa mengetahui bisnis mana sih yang boleh gitu ya, bisnis mana sih yang terlarang. Ya, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, apa aja bisnis yang dibolehkan, apa aja bisnis yang dilarang ya, seperti itu. Kemudian dalam ruang lingkupnya ada juga potensi konflik ya, karena hukum bisnis syariah itu merupakan hubungan antar sesama manusia yang rawan terhadap konflik ya, rawan terhadap sengketa ya, seperti itu. Kemudian peraturan perundang-undangan dan asas-asas ya, jadi kita juga mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada asas-asas hukum bisnis syariah itu ada apa aja ya, yang mungkin nanti akan saya bikin video di video yang selanjutnya terkait dengan peraturan undang-undang hukum bisnis syariah, kemudian terkait dengan asas-asas bisnis syariah atau asas-asas hukum bisnis syariah ya, seperti itu. Kemudian ada terkait dengan dengan lembaga keuangan syariah, bank syariah, kemudian pasar modal syariah, kemudian ada pegadaian syariah, ada koperasi syariah, dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini saya mengambil konsep bisnis syariah yang dicetuskan oleh ahli, yaitu Muhammad Syafi'i Antonio, yang mana beliau menjelaskan terkait konsep bisnis syariah itu seperti apa. Ada produk yang dijual itu harus halal ya, baik itu produk maupun jasa itu harus halal ya, kayak gitu. Kemudian bebas dari unsur riba, artinya transaksi misalnya di bidang keuangan, transaksi keuangan itu harus bebas dari unsur riba ya. Kemudian akad dasar transaksi bebas dari horor dan ketidakpastian, artinya kalau misalnya jual beli yang untung-untungan, misalnya jual beli apa itu namanya, uh, mystery box ya, itu kan kadang harganya itu harganya misalnya sekian kayak gitu, ternyata yang ada di mystery box-nya itu harganya di bawah yang kita bayarkan. Nah itu sama saja itu merugikan kita ya sebagai konsumen, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada ijab kabul antara penjual dan pembeli, yaitu terkait dengan terjadinya suatu akad ya, dibuatnya suatu akad ya. Akad itu harus ada eh, penjual dan pembeli misalnya, kemudian ada ijab dan kabulnya juga ya, seperti itu. Ada banyak banget untuk akad-akad ya, ada akad jual beli pun juga akadnya itu ada banyak, ada akad murabahah, akad istisna, akad salam, yaitu terkait dengan akad jual beli. Kemudian ada perdagangan harus dilakukan secara adil ya. Perdagangan memang harus dilakukan secara adil dan tidak boleh dalam perdagangan itu merugikan salah satu pihak ya. Semuanya harus mendapatkan keuntungan dalam proses transaksi perdagangan yang sedang dilakukan, seperti itu. Kemudian ada terkait filosofi ekonomi syariah ya. Apa sih yang
eh, yang menjadi hal yang penting dalam ekonomi syariah itu, di sini saya menuliskan bahwa nilai yang menjadi filosofi ekonomi syariah Islam itu dapat dijumpai dalam asasnya yang mendasari perekonomian Islam ya. Bahwasanya yang pertama itu ada asas suka sama suka, bahwasanya setiap transaksi ketika para pihak itu saling ridho, para pihak itu saling rela, maka suatu transaksi itu dibenarkan secara syariah. Ya, seperti itu. Kemudian ada asas keadilan ya yang saya tadi sebutkan bahwa transaksi itu harus adil, dilaksanakan secara adil kepada semua pihak yang terlibat. Kemudian ada asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian ada asas tolong menolong, saling membantu, serta dilarang untuk adanya pemerasan dan juga eksploitasi. Ya, seperti itu. Kemudian yang menjadi pembeda nih, yang biasanya itu masyarakat itu kadang bertanya-tanya, eh, emang apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional ya? Perasaan sama aja itu bank syariah sama bank konvensional. Justru malah kadang ya cenderung lebih mahalan bank syariah kayak gitu ya kan? Seperti itu. Ya, pernah saya menjumpai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwasanya bisnis syariah sama bisnis konvensional itu memiliki beberapa perbedaan ya. Di sini ada 5 nih. Yang pertama, itu ada modal awal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis syariah itu harus diambil dari sumber yang halal dan meminimalisir modal yang didasarkan pada didapatkan dari hasil riba yaitu bisnis syariah. Kemudian kalau bisnis konvensional dari mana aja modal itu bisa diambil. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pelaku bisnis syariah bertindak atas dasar hadis Al-Quran sehingga mereka menilai segalanya dari sudut pandang Allah. Kemudian kalau bisnis konvensional itu pelaku bisnis konvensional itu memahami bahwa dirinya berhak untuk melakukan apapun yang benar di mata manusia ya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya terkait dengan perbedaan itu ada sistem bisnis syariah dilakukan dengan akad transaksi tertentu. Kalau di konvensional itu tidak dilakukan dengan akad tertentu namun tetap banyak menggunakan surat perjanjian yang legal ya. Jadi kalau misalnya kalau di syariah, di bank syariah ya, hmm, apa namanya itu beda tujuan, beda akad. Kalau di bank konvensional tujuannya beda, akad atau perjanjiannya itu sama. Misalnya seperti ini. Misalnya kalau di syariah itu apa namanya? Misalnya nasabah ingin mengajukan untuk pembiayaan pembelian mobil, maka bank itu akan menawarkan pembiayaan murabahah ya seperti itu. Kemudian kalau untuk modal usaha, maka bank akan menawarkan pembiayaan musyarakah atau pembiayaan mudharabah. Kalau di konvensional sama aja. Namanya kredit ya, tapi tetap kok untuk perjanjiannya itu legal ya menurut hukum positif seperti itu. Kemudian kalau di bisnis syariah nih perbedaannya selanjutnya ya. Proses implementasi bisnis syariah dilakukan dengan melakukan hal yang benar menurut kaidah agama Islam. Kalau di bank konvensional itu proses implementasi bisnis konvensional pada dasarnya dilakukan dengan mematuhi aturan yang benar menurut manusia. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir, cara mendapatkan keuntungan dalam bisnis syariah itu dengan cara bagi hasil. Ya, kemudian kalau di konvensional itu mereka menerapkan sistem bunga. Jadi kalau di syariah itu ada beberapa perbedaan ya. Kalau untuk yang transaksinya itu jual beli seperti murabahah, salam istisna itu mereka menerapkan keuntungannya itu berdasarkan margin. Kalau yang apa namanya? Yang untuk modal usaha itu ada musyarakah mudharabah itu menerapkan sistem atau cara bagi hasil. Jadi ada spesifikasi tertentu ya untuk pelaksanaan transaksinya, untuk akad-akadnya atau untuk perjanjiannya itu ada
ada perbedaan antara syariah dan konvensional ya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang apa namanya itu, yang cenderung menyamakan bisnis syariah dengan bisnis konvensional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah hasanah keilmuan teman-teman yang menonton video ini sampai akhir. Terima kasih ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.